thariqah, tata cara ya, bagaimana kita belajar ya, dan maklumat pengumuman yang lainnya ya. Baik. Para sekalian dimulakan Allah, jadi kita sekarang masih model pembelajaran online ya, ambu'd ya, semua 100% PB maupun PM ya. Sebenarnya kampus-kampus yang lain juga belum ada yang online ya. Ini di Stiba sempat beberapa pertemuan itu di offline ya, khusus untuk PB ya. Tapi melihat kebijakan baru dari pimpinan Stiba, sehingga kita kembali pada pembelajaran online ya. Tentu perbedaan dengan online dan offline tentu banyak perbedaan ya. Mungkin ada positif negatifnya ya. Mungkin ada yang lebih suka offline karena bisa bertatapan langsung dengan ustadznya, dengan siswanya, mahasiswanya dan seterusnya. Tapi mungkin juga ada yang lebih suka online karena ya bisa santai-santai di rumah ya, sambil ngopi, sambil ngeteh. Mungkin ada yang sambil baring, wallahu alam, mudah-mudahan tidak ya, karena kita sekarang lagi proses belajar mengajar ya. Kita muliakan ilmu ya, karena ini Ustadz lihat ada beberapa saja yang mengaktifkan videonya, sisanya wallahu alam ya, Ustadz tidak tahu. Baik, ya, jadi sementara karena kita masih online seperti ini, berikut ada beberapa maklumat yang perlu Ustadz sampaikan terkait dengan khusus pelajaran qiraah. Baik. Mungkin setiap dosen berbeda-beda tata cara atau metode pengajaran kepada mahasiswa ya, dan itu diserahkan kepada masing-masing dosen ya. Dari akademik silahkan masing-masing dosen untuk membuat metode pembelajaran bagaimanapun keinginannya ya, dari setiap dosen. Jadi Ustadz ingin menyampaikan ya beberapa maklumat terkait dengan pembelajaran kita, yaitu khususnya pelajaran qiraah. Baik para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, menit-menit kita masuk ini jam hari Jumat jam 7.30, tepatnya jam 7.30. Selesai pelajaran sebenarnya sampai jam 9 berapa ya? Saya lupa. Ada yang ingat? Baik, intinya sampai berakhir pelajaran itu hari Jumat, khusus hari Jumat itu sampai jam 11. Ya. Karena Ustadz mengajar qiraah di satu kelas, yaitu PB 1B. Jadi Ustadz yang mengajar dari awal sampai akhir. Ya, bukan diganti dengan dosen lain. Ya. Dari jam 7.30 sampai jam 11. Tentu waktu kalau kita mau betul-betul jam 7.30 sampai jam 11 tentu memberatkan, karena sebenarnya di pertemuan 1 dan kedua itu ada jeda istirahat ya. Rencananya Ustadz tidak menggunakan waktu jeda tersebut ya, tidak ada jeda istirahat, langsung kita sambung ya. Maka kemungkinan berhenti kita ya tentu sebelum jam 11 ya, mungkin perkiraan jam 10.30 atau ya kurang lebih dari jam yang itu. Ya, jadi tidak perlu ada jeda. Kemudian di jam 7.30 insyaallah Ustadz akan mengirim link ke grup seperti yang Ustadz barusan kirim
untuk kalian masuk ke dalam Google Meet ini. Kemudian jam 7.45 Ustadz akan mengabsen. Jadi waktu maaf terlalu panjang 45, 7.40 lah, 10 menit. 7.40 kita menunggu para ikhwah untuk masuk. Kemudian di 7.40 Ustadz akan mulai mengabsen. Ya, 7.40. Perkiraan mengabsen itu sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Jadi 7.50 hitunglah 7.50 kita sudah mulai dars. Ya, kita sudah mulai pelajaran. Jadi ikhwah yang masuk setelah 7.50, yang ingin masuk jam 7.50 kita tidak terima. Ya, Ustadz tidak terima. Artinya Ustadz tidak menerima untuk masuk ke dalam Google Meet ini bergabung pada pelajaran qiraah. Ya. Kecuali mungkin di jam, ya, karena Ustadz tidak ingin terganggu dengan dengan kedatangan antum, ya, sementara menjelaskan pelajaran. Ya, nanti Ustadz kalaupun ini jam 8, ya, kira-kira jam 8 yang ingin masuk Ustadz izinkan masuk, tetapi dia sudah masuk kategori goib. Ya, ini dicatat baik-baik supaya tidak bisa dipahami, ya, terkait dengan pelajaran kita. Ustadz ulangi sedikit. 7.30 Ustadz mengirim link ke grup. Kemudian 7.40 Ustadz mengabsen. Ya. Kemudian 7.50 Ustadz mulai menjelaskan pelajaran. Setelah 7.50 kita sudah mulai masuk pelajaran. Ustadz tidak ingin lagi menerima mahasiswa yang ingin mahasiswa yang hadir. Ustadz tidak ingin lagi mencampuri absensi. Ya, artinya Ustadz izinkan masuk, tetapi dia sudah statusnya gaib, ya, tidak hadir. Ya, ini penyampaian awal. Kemudian di jam terakhir, mungkin perkiraan sebelum pelajaran, Ustadz mengabsen lagi secara cepat. Ya, jangan sampai ada yang mengabsen awal kemudian dia keluar, tidak tahu kemana lagi anunya. Ya, apakah pertengahan atau akhir Ustadz akan mengabsen lagi untuk mengecek apakah betul ini dari awal sampai akhir dia ada di dalam grup ini, ada dalam Google Meet ini. Ini karena beberapa pengalaman Ustadz ketika pelajaran online, ketika mengabsen dia muncul hadir Ustadz, ya, pertengahan pelajaran ya sudah tidak ada, ya, sudah keluar, artinya cuma mengabsen saja. Nah, ini yang Ustadz tidak inginkan. Makanya nanti Ustadz sewaktu-waktu akan mengabsen pertengahan pelajaran dan akhir pelajaran, insyaallah. Ya, baik. Kemudian itu terkait dengan kehadiran. Ustadz mau share dulu maklumat dari akademik terkait dengan pembelajaran ini. Sebentar, ya.
Oke, saya share dulu. Silakan dilihat di layarnya masing-masing. Baik. Ketentuan umum program persiapan bahasa atau PB singkatannya. Pertama, program persiapan bahasa merupakan program 1 tahun bertujuan menyiapkan bekal kemampuan bahasa Arab mahasiswa setiap sebelum memasuki jenjang sarjana S1. Jadi program PB sudah Ustaz sampaikan itu selama 1 tahun, semester ganjil dan semester genap. Kemudian yang kedua, kurikulum program PB merupakan kurikulum khusus secara independen untuk menyiapkan kemampuan bahasa Arab, disetujui oleh Senat ya dengan keputusan Ketua Istiwa. Kemudian kita ambil poin-poin penting saja. Program pendidikan diselenggarakan terdiri dari program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap sekali setahun. Proses penerimaan mahasiswa baru selanjutnya diatur dengan peraturan kedua. Kemudian keenam, lulusan program PB dapat diterima untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 pada program studi apa saja yang diinginkan dalam lingkup Stima Makassar dengan memenuhi persyaratan berikut. Mengajukan surat permohonan kepada ketua, memiliki IPK minimal 2,75 dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, mahasiswa aktif program persiapan bahasa adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan registrasi ulang serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Kemudian kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah. Kegiatan perkuliahan setiap mata kuliah dihitung dengan menggunakan SKS, di mana satu SKS tatap muka setara dengan 50 menit. Jadi 50 menit satu SKS ya. 50 dikali 4 ya. Kurang dari 2 jam. Kemudian perkuliahan wajib dilaksanakan paling sedikit 14 kali pertemuan. Jadi nanti insyaallah ya dengan izin Allah kita akan 14 kali pertemuan dalam semester ini di luar dari UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Jadi totalnya 16 pertemuan. Mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 80% diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester dengan konsekuensi nilai maksimal 60. Jadi ini menjadi perhatian ya, meskipun nilai antum bagus di semester di ujian akhir tapi kalau kehadiran di bawah 80% maka dia hanya mendapatkan 60. Jadi kehadiran ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Ya, karena ada poin tersendirinya. Ini aturan dari akademik. Ya. Jadi maksimalkan kehadiran di atas 80%. Ini tadi ada beberapa yang sudah goib ya. Sudah jam 8 baru masuk dan seterusnya. Ya, semoga pertemuan-pertemuan berikutnya standby ya, karena waktu sudah ada ditentukan. Kalau Jumat itu lebih cepat daripada biasanya 7.30. Iya. Beda kalau hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu mulai jam 8. Maka khususkan hari Jumat untuk bergerak cepat. Mandi, sarapan, kemudian standby di laptop atau di HP. Ya, supaya tidak terlambat. Ya, nanti hadir memang tapi terlanjur Ustaz sudah goibkan. Kemudian beban belajar yang wajib ditempuh persiapan bahasa dalam 46 SKS ya, semua mata pelajaran tentunya. Mahasiswa dinyatakan lulus PB bila telah lulus pada semua mata kuliah yang diwajibkan serta telah menyelesaikan tugas akhir. Jadi semua mata kuliah, bukan hanya qiraah, semua mata kuliah harus diselesaikan. Ya. Begitu juga tugas akhir. Kemudian mahasiswa yang tidak memenuhi standar kelulusan maka tidak diperkenankan melanjutkan studi ke jenjang S1, namun dibolehkan untuk mengulangi PB, program PB. Ya, jadi kalau tidak lulus dalam program PB maka dia akan mengulang lagi ya persiapan bahasa, maka harus maksimalkan. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas akhir harus melengkapinya sesuai jadwal yang ditetapkan akademik. Ya. Kemudian di sini tidak dijelaskan terkait dengan
Nilai ya, terkait dengan nilai. Untuk penilaian, ya mungkin sudah ada yang tahu. Penilaian itu untuk kehadiran itu 10%. Kemudian eh, penilaian sikap ya itu 5%. Kemudian tugas ya, nanti ada beberapa tugas yang Ustadz insya Allah akan berikan pada kalian. Itu kalau dikerja dan benar semua, itu maksimal akan mendapatkan 15%. Kemudian 10% ya, menjadi 25. Kemudian untuk UTS itu 25. Kemudian UAS ujian akhir itu 50. Jadi pas 100 ya. Ya. 10% untuk kehadiran, 5% untuk sikap, 10% untuk tugas-tugas, 25% UTS ujian pertengahan semester, kemudian 50% untuk ujian akhir semester. Jadi ini apa namanya, harus betul-betul dipahami terkait dengan penilaian. Jadi jangan hanya mengandalkan di ujian akhir saja ya, tapi harus semua mengikuti apa namanya, mengikuti semua ketentuan sehingga nilainya bisa sampai 100% ya. Ya, beberapa mahasiswa ya, seperti beberapa pengalaman Ustadz ya, ada yang tidak berhak ikut ujian ya. Itu nanti kembali ke akademik. Kenapa? Karena kehadirannya sangat rendah ya, jumlah kehadirannya sedikit, jadi dia tidak diizinkan untuk ikut ujian. Baik para sekalian, kemudian di sini sebelumnya Ustaz jelaskan ya tentang qiraah 1, wasful muqarrar ya. Adapun pelajaran ismul muqarrar itu qiraah yang 1, itu nanti bisa di-download yang pernah dikirim oleh ketua kelas kalau tidak salah. Kemudian naul muqarrar tatwir maharatul lughah ya, intinya semuanya pengembangan bahasa ya, pelajaran PP ini khususnya pengembangan bahasa. Kemudian i'dadul lughawi mustawa 1, wihdat dirasiyah SKS itu 4 ya. Kemudian ahdaf, tujuan taksis wa tanmiyah maharatil qiraah lil talib ya, sebagai dasar dan perkembangan ya maharat membacanya para mahasiswa ya. Jadi di buku qiraah ini kebanyakan membaca bacaan ya. Mungkin sudah ada beberapa yang download. Itu biasanya pertama itu makna al-mufradat, kemudian setelah itu materinya tentang qiraah, tentang bacaan. Nah, ini supaya terbiasa mahasiswa untuk membaca buku yang berbahasa Arab. Tentunya masih ada harokatnya ya, jadi pelan-pelan. Nanti di PM itu mungkin sudah mulai tidak ada harokatnya. Ini sekarang ini tidak ada harokatnya ini. Tapi sekarang Ustaz bacakan saja. Dan mungkin masih ada yang belum bisa membaca tulisan bahasa Arab gundul.
Ya. Kemudian kekhususannya yaitu salamatun nutuk, supaya bisa terbiasa berbicara bahasa Arab. Ya. Kemudian al-qira'ah minal yamin ilal yasar, ya, membacanya dari kanan ke kiri. Kemudian qira'atul jumlah kamilah duna tujzi'ah wa tanmiyah as-sur'ah. Ya, supaya kita terbiasa membaca bacaan yang sempurna tanpa dipotong-potong. Ya. Kemudian fahmul makruh, memahami apa yang kita baca. Ya. Jadi insyaallah pada pembelajaran kita mungkin karena banyak yang belum tahu terjemahan daripada bahasa Arab atau dari materi qiraah, maka di setiap pembelajaran kita akan terjemahkan agar para ikhwah bisa memahami apa yang dibacanya. Ya, takawan kitabul muqarrar min 15 wihdah, ya, wa 35 darsan. Jadi semuanya totalnya itu ada 15 wihdah atau 15 bab, dan jumlah maudhu itu 35 dars. Ya, nanti bisa dibuka-buka bukunya. Jadi satu pertemuan itu kita ambil satu wihdah. Ya, pertemuan pertama wihdatul ula dan seterusnya. Insyaallah pekan depan kita mulai ya wihdah al-ula. Kemudian turukut tadris terkait dengan kegiatan pembelajaran istima'. Jadi para ikhwan sekalian, ya, membiasakan istima', mendengar bacaan. Ya, nanti Ustadz akan tunjuk, ya, beberapa ikhwah yang akan membaca setiap maudhu. Jadi nanti Ustadz akan atur, ya, supaya semuanya membaca, ya, membaca dan memperdengarkan kepada teman-temannya. Jadi misalnya Ustadz tunjuk, ya, siapa, misalnya fulan, anta fulan iqra, ya. Jadi masing-masing mempersiapkan dirinya. Kemudian Ustadz akan menunjuk yang mutarjim, ya. Jadi persiapkan juga, ya, tentu yang sudah bisa, ya, yang sudah bisa. Adapun yang belum bisa sama sekali, ya harus terus mendengarkan, menyimak teman-temannya membaca dan menyimak temannya menerjemahkan. Mungkin satu dars itu Ustadz tunjuk 2 atau 3 lah mungkin mahasiswa yang baca. Ya, kita bagi-bagi saja supaya semua mendapat bagian daripada membaca maddah qiraah atau maudhu al-qiraah. Kemudian al-qiraah ini seperti saya sampaikan, ya, mudah-mudahan semua mendapatkan bagian untuk membaca. Nanti diperdengarkan sama ikhwah, dan tentu juga Ustadz akan mendengar. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam membaca, nanti Ustadz yang akan luruskan insyaallah. Kemudian di sini al-imla, ya, al-imla mengisi, ya, artinya nanti kalau ada tugas-tugas yang Ustadz berikan terkait dengan tugas qiraah, nanti kalian akan imla, menulis, ya, tugas tersebut atau menulis jawaban daripada soal tersebut, kemudian dikirim melalui WhatsApp. Nanti kalau ada tugasnya, kalau Ustadz berikan tugas, diselesaikan di rumah, menulis di dalam buku tulisnya, bukan di buku cetaknya, tugas yang Ustadz berikan. Kemudian setelah selesai, jangan lupa ditulis namanya di atas, kemudian kelasnya, kemudian dikirim ke Ustadz melalui pesan pribadi atau japri, ya, bukan dikirim di grup.
Nanti Ustadz akan mendata siapa-siapa nama yang sudah kerja dan siapa-siapa yang belum kerja. Ya. Kemudian tabadul as-su'al wal jawab. Ya, nanti akan ada soal tanya jawab. Ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ya boleh ditanyakan, Ustadz Afwan, ini apa artinya? Ustadz Afwan, apa ini bacanya? Misalkan dan seterusnya. Ya, itu akan kita jalankan dalam pertemuan-pertemuan atau pelajaran dari pelajaran qiraah. Ya, supaya semua paham, jangan diam saja. Ya. Ya, ini yang masalah ini kalau ketika dalam pelajaran kemudian tidak paham tapi diam saja, akhirnya tidak paham terus. Ya. Nah, ini menjadi perhatian. Jadi nanti setiap ada yang membaca, setiap ada yang menerjemahkan, kalau tidak ditahu misalnya terjemahnya atau baru pertama kali dengar, silakan mencatat, silakan dicatat di buku cetaknya, tidak ada masalah ya. Kalau ada yang punya buku cetak, silakan. Walaupun tidak ada, ditulis di buku tulis. Ya, misalkan ada mufradat baru, ada kata-kata atau kalimat baru yang baru kita dengar, maka itu dicatat. Ya. Itu dicatat supaya ya bukan hanya kita mampu membaca bahasa Arab, tetapi juga kita mampu menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian al-maraji' itu buku yang kita gunakan yang sebagaimana dikirim di grup kitab silsilah fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah qiraah mustawa tsani. Yang mustawa tsani ya, bukan mustawa al-ula, mustawa as-tsaniyah. Taib. Itu mungkin yang Ustaz jelaskan. Kemudian karena kita masih online, setiap pembelajaran ya, kecuali yang memiliki jaringan lemah misalkan, maka tidak masalah dia untuk tidak menyalakan videonya. Adapun yang punya jaringan yang bagus, ya, tempat yang bagus dan jaringannya bagus, maka wajib untuknya menyalakan videonya, ya. Jadi yang kita izinkan, ya, karena apa namanya, mungkin tempatnya atau di kampung dia atau di mana, yang kalau dia masuk atau kalau dia mengaktifkan videonya, dia biasanya langsung keluar. Kenapa? Karena jaringannya lemah. Nah, ini yang kita bisa maklumi. Yang bagus jaringannya tetap wajib menyalakan videonya. Ya, itu kalau kita sementara pelajaran seperti ini. Kemudian, ya, kalau ada yang ingin misalnya izin, ya, boleh nanti dikirim melalui chat, ya, melalui chat. Bisa bilang, Afwan Ustaz, izin ke WC misalkan atau apa, itu bisa dikirim melalui pesan chat di grup, ya, di grup Meet, ya, tidak langsung keluar dan tidak minta izin, ya. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian apalagi yang kira-kira yang ini, pakaian, ya, tentunya pakaian yang sopan ya ketika belajar, ya, diusahakan semua menggunakan peci, ya, songkok ketika kita belajar. Kemudian tidak mengeluarkan suara kecuali dengan izin Ustadz. Nanti akan kita tunjuk misalkan ya, ketika kita belajar, misalkan siapa yang siap membaca misalkan, ya, maka mungkin ada yang dahulu menyahut, ya, Ustadz tunjuk nama tersebut,
kemudian dia yang membaca. Kemudian siapa yang siap menerjemahkan, nanti ada yang siap, nah itu yang kita tunjuk, yang Ustadz tunjuk. Setelahnya itu tidak boleh lagi ada ikhwah yang membuka suaranya sampai Ustadz izinkan untuk bersuara. Jadi yang membaca saja dan yang menerjemahkan yang bersuara supaya tidak ribut. Jadi ikhwah yang lain tetap mendengarkan dan mencatat apa yang kira-kira yang penting untuk dicatat. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Silakan kalau ada yang bertanya sambil Ustaz ingat-ingat lagi kalau misalkan ada yang perlu disampaikan. Ya, tafadhal. Ustaz izinkan siapa saja yang ingin bertanya, Ustaz buka. Apakah semuanya sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Aina Taufik Afrianto, ada Raisuna. Mawjud, Ustaz. Taufik Afrianto mawjud? Mawjud, Ustaz. Oh, ya. Mawjud, Ustaz. Oh, ismuka Ugal Putra. Nam. Baik. Kemudian nanti Ustaz ingat juga sedikit. Apa, Ustaz? Ini email yang belum, Ustaz. Ustaz. Apa? Apa? Tidak jelas. Apa pertanyaannya? Bisa diulang? Siapa tadi yang bertanya? Baik. Ustaz lanjut. Untuk materi untuk setiap dars, Ustadz akan share ke grup, ya. Dalam grup ini ya, nanti ada namanya aplikasi Google Classroom, ya, Google Classroom. Nanti Ustadz yang buat kelasnya, semua wajib masuk ke dalam kelas itu, ya, wajib masuk dalam kelas itu. Nanti di situ Ustadz akan kirim materi-materi yang akan kita pelajari, kemudian juga hasil rekaman dari materi-materi yang kita lakukan ya pada hari itu. Jadi misalkan ini sekarang pertemuan pertama ini perkenalan, ya. Jadi Ustadz ini rekam ya pertemuan sekarang. Nanti Ustadz akan share ke grup atau Google Classroom, ya. Insyaallah setelah Ustadz buat kelasnya. Jadi apa fungsinya, apa gunanya dari hasil rekaman ini? Ya mungkin ada yang terlambat hadir, atau mungkin ada yang terluput dari pelajaran, atau ingin murojaah pelajaran sebelumnya, itu bisa diakses melalui Google Classroom. Ya, biasanya Ustadz juga kirim ke YouTube. Nanti di YouTube bisa dinonton, ya. Bagi yang mungkin tidak sempat hadir, apakah karena izin ataukah karena sakit, nah itu bisa dibuka lagi di YouTube.
Ya, biasanya Ustadz posting di akun Ustadz ya hasil rekaman dari setiap pelajaran yang kita pelajari ya, yang telah kita pelajari. Insya Allah sebentar Ustadz buat kelasnya, classroom. Muhammad Arya Akbar mewujud? Muhammad Arya Akbar. Oh ya, terkait dengan perizinan, ya terkait dengan perizinan, bagi yang memiliki uzur syar'i dan dikabulkan oleh akademik, ya tentu izin melalui akademik ya, ketika mereka tidak hadir dalam pelajaran ini, maka dia harus izin sama akademik. Nanti surat dari akademik itu dikirim ke ketua kelas ya, nanti ketua kelas kirim ke ustadz ya, misalnya sakit atau apa, atau safar tidak sempat masuk, kemudian dia izin dengan ke akademik untuk diizinkan, kemudian akademik kabulkan ya. Nah, surat yang dari akademik tersebut itu dikirim ke ketua kelas kirim ke ustadz ya. Itu terkait dengan perizinan. Artinya kalau tidak ada surat tersebut, maka surat dari akademik, maka kita anggap dia goib ya, kita anggap dia goib. Ya. Kemudian apalagi kira-kira yang penting untuk ditanyakan, untuk dibahas, silakan. Apa Ustaz? 6. Untuk begini, bagaimana kalau ada info yang izin, tapi izinnya itu hanya sebentar saja Ustaz. Saya lambat untuk masuk di Zoom. Bagaimana Ustaz? Apakah dia akan digoibkan atau bagaimana? Ya, kalau izinnya itu izin yang bisa bisa diterima, maka kita izinkan ya. Kalau izinnya misalnya betul-betul mendesak atau apa, nanti Ustadz yang izinkan. Tapi kalau izinnya terlambat, misalnya karena mau sarapan dulu, mau mandi dulu, ini izin-izin yang kira-kira tidak bisa kita terima. Makanya Ustadz dari awal sampaikan untuk tidak terlambat. Iya. Dan ini juga ya, terkadang ada yang sementara pelajaran ya, ada yang izin katanya disuruh sama orang tuanya, disuruh sama ibunya, disuruh sama bapaknya ya. Makanya kita sampaikan dari awal kepada bapak atau ibu untuk tidak mengganggu selama perkuliahan ya. Semoga bapak ibunya ini sudah bisa dipahamkan ya. Jangan mau-mau saja disuruh ya. Memang kewajiban kita untuk mentaati orang tua, untuk beradab sama orang tua dan seterusnya. Tapi ketika masa perkuliahan ya, orang tua tidak boleh mengganggu anaknya sementara perkuliahan seperti ini ya. Ibaratnya anggaplah ini kita sama dengan di kelas ya. Di kelas ya, tidak boleh lagi ada gangguan-gangguan dari luar. Termasuk tempat ya, mohon maaf ikhwah, cari tempat yang tidak bising ya. Biasanya sementara pelajaran, misalnya dia yang membaca atau dia yang bertanya, yang kedengaran itu suara motor saja,
Kenapa? Karena di jalan raya dia ini, di pinggir jalan, ya. Misalkan kalau yang punya rumah di dekat-dekat pinggir jalan itu, ya masuklah ke kamar supaya tidak bising. Itu mengganggu juga, ya. Kalau bisa di kamar kalian tidak ada suara, dikunci pintunya, tidak boleh ada yang masuk, agar pembelajaran ini betul-betul ya bisa diikuti secara maksimal. Ya, sama dengan Ustadz sekarang ini, Ustadz sekarang berada di kelas di pondok pesantren. Ya, Ustadz tinggal di pesantren, ada rumah di sini. Ya, Ustadz cari tempat yang kondusif, ya, jauh dari bising. Ya, meskipun ada beberapa lah suara-suara ini, beberapa santri, ya, tapi tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang masuk dalam kelas. Semoga ini papan tulis, nanti kalau misalnya ada keperluan yang kita bisa tulis, nanti Ustadz bisa tulis di atas, ya, memang dibutuhkan untuk menulis. Itu ya. Di sini ada yang memiliki jaringan lemah. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya kalau masuk, kalau membuka video tiba-tiba keluar atau bagaimana? Mungkin ada? Assalamualaikum Ustaz. Siapa? Firman. Firman. Firman ya? Kenapa? Baru masuk. Baru masuk? Masuk. Minain antum? Keluar masuk. Oh, keluar masuk. Tapi kalau tidak dibuka videonya tidak keluar ya? Sekarang tidak. Sekarang tidak. Tapi kalau dibuka videonya keluar ya? Kadang. Iya. Baik. Oke. Ini bukan Firman yang dulu Ustadz ajar ya? Bukan ya? Oh iya. Ada dulu Firman juga Ustadz dulu ajar. Kemudian siapa ini? Azman. Azman juga tidak bagus sinyalnya. Ada lagi sabar Ustaz. Oh, Azman lagi di kapal. Masya Allah. Dari mana ke mana ini? Dari mau ke Malang Ustaz. Ini makanya suaranya angin, suara anginnya terdengar sekali nih. Tidak jelas suaranya. Nah, Ustaz. Mau ke Makassar atau ke mana? Ya, Mau ke Makassar? iya Makassar Ustaz. Insyaallah. Mau ke Makassar ini? Iya Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Baik. Ya, kalau ya apa namanya tidak bagus sinyalnya, tidak masalah ya, dimatikan videonya kalau misalnya keluar masuk. Tapi yang lain yang masih di Makassar atau area Makassar, saya kira bagus-bagus sinyalnya. Siapa lagi yang lain yang punya ini uzur jaringannya lemah? Ini masih ada beberapa yang belum aktifkan videonya. Apakah mungkin dia juga apa namanya memiliki jaringan yang kurang bagus? Siapa lagi nih? Di sini yang nampak ini yang yang aktifkan videonya baru 4, hanya 6 orang saja ini, sisanya tidak aktifkan. 7 orang saja. Ya, semua bukan masalah jaringan ya. Ya karena apa? Karena beberapa pengalaman para asatidzah, para dosen, ketika kita rapat ya membahas tentang serba-serbi pembelajaran online, ya banyak cerita-cerita, ya diantaranya, ya mungkin dia anggap videonya dia matikan, ya mungkin dia lupa, ya akhirnya dia baring dan tertidur sementara videonya masih terbuka. Ya.
kelihatan langsung dia tadi baring katanya. Wah, ini tidak memiliki akhlak yang baik, ya. Maka untuk mengurangi atau meminimalisir hal tersebut, maka semua tetap standby di depan videonya, ya, tetap standby di depan videonya. Ya, Ustaz tidak mau kejadian seperti itu terjadi, ya. Dan mudah-mudahan yang matikan videonya, ya, yang matikan videonya ini, mudah-mudahan memang betul-betul uzur, jelek jaringan atau apa, bukan karena ingin santai-santai di rumah atau tidur-tiduran sambil mendengar, ya. Ustaz tidak ingin seperti itu, ya. Berbeda itu kalau kita duduk fokus mendengarkan materi dengan baring-baring mendengarkan materi, ya. Nanti baring-baring biasanya tertidur, ya, tapi kalau duduk saya yakin, Ustaz yakin dia akan tetap fokus pada pelajaran, ya. Baik. Baik, kita mungkin perkenalan secara singkat saja yang yang bisa atau bagus jaringannya. Ya, kita izinkan untuk berbicara dan memperkenalkan dirinya. Yang mungkin perlu dikenalkan yaitu tentunya nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian asal sekolah, ya, asal sekolah, ya, tempat tanggal lahir, kemudian asal sekolah, kemudian ini tempat tanggal lahir termasuk juga asalnya, ya. Misalnya saya kelahiran Makassar, saya kelahiran Makassar, asal saya sekarang di Sidrap misalkan, ya. Lahirnya di Makassar tapi tinggalnya di Sidrap. Nah, ini mungkin perlu tambahan, jadi nama, kemudian asal, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian asal sekolah, misalnya dari pondok pesantren apa, atau ke negeri dan seterusnya. Kemudian terakhir motivasi masuk stibah. Nah, ini penting ini. Motivasi masuk stibah. Ya, apa motivasinya? Kenapa memilih perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Stibah Makassar? Ini mungkin. Ya, ini saja supaya tidak terlalu panjang. Baik, bisa tunjuk dulu satu-satu yang akan perkenalkan dirinya. Muhammad Ardiansyah, fadhal. Ya Ustaz, baik Ustaz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, biasa dipanggil Ardi. Tempat Naam. tanggal lahir saya, Kendari, 26 Maret 2003. Asal daerah sekarang, tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Ustaz. Masya Allah. Asal Sekolah SMA Al-Quran Islamiyah Kendari. SMA. SMA Al-Quran Wahda Islamiyah Kota Kendari, Ustaz. Insya Allah. Ini pondok pesantren atau? Iya, Ustaz, semacamnya, Ustaz. Oh, baik. Berarti sudah ada dasar bahasa Arab sedikit, ya? Masih sedikit sekali, Ustaz. Oh, siap. Kemudian motivasinya? Di bahasa ilmu bahasa Arab dan memperdalam ilmu Islam dan ingin Ustaz, menyebarkan ilmu Islam di pelosok, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Masya Allah. Motivasi yang bagus. Oke, cukup. Barakallahu fikum. Sekarang Fadli Hidayat, tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Nur Fadli Hidayat. Nah, Eh, Tempat tanggal lahir Bulukumba 5 Januari 2002. Asal Bulukumba. Asal sekolah MA Muhammadiyah Bulukumba. Insyaallah. Muhammad berarti ini ya, Alia ya. Iya, iya Ustaz. Berarti ada pelajaran bahasa Arabnya juga. Iya Ustaz. Baik. Kemudian motivasi Ingin memperdalam ilmu bahasa Arab Ustaz, dan memperdalam juga ilmu syar'i. Masya Allah. Baik. Syukran. Fajri Muhammad. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Muhammad Fajri Saharudin. Tanggal lahir Pangkep 15 November 2002. Asal Kabupaten Pangkep. Pangkep. Iya. Baik. Asal sekolah MA DDI Galak Raya. SMA. MA DDI Galak Raya. Di mana itu? Pangkep. Iya. Baik. Ini belum ada dasar bahasa Arabnya di situ. Masih sedikit. Masih sedikit ya. Oke. Motivasinya Ingin memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab. Insyaallah. Syukur. Baik. Syukran. Kemudian siapa ini? Afsar. Afsar, fadal. Suaranya kayaknya belum. Nama saya Muhammad Absar, bisa dipanggil asal dari Luwu. Luwu, kemudian Al Hidayatullah. oh, Hidayatullah di Luwu ya. Bukan, di Luwu Timur. Oh, Luwu Timur. Hidayatullah juga ada pelajaran bahasa Arabnya ya. Nah, Ustaz. Berarti sudah bisa bahasa Arab. Sedikit sekali. Baik. Kemudian apa lagi? Motivasinya? Ingin memperdalam ajaran ilmu syar'i agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masya Allah. Syukran. Sekarang Ahmad Taufik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saya lahir di Bone tanggal 22 Januari 2003. Dan saya tamatan sekolah dari MA At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Masya Allah. Ini ada pelajaran bahasa Arabnya juga ya? MA Tarbiyahnya? Biasa. Ya, Ma'had. Oh, Masya Allah, Ma'had. Baik. Motivasinya? Motivasinya tentunya sebagian sudah disebut sama ikhwah yang lain. Iya. Apa itu? Terutama memperdalam ilmu bahasa Arab, kemudian kami ingin menjadi dai di kampung halaman kami. Masya Allah. Barakallah. Baik. Syukuran Ustaz. Afwan. Kemudian siapa lagi nih? Amir. Fadal Amir. Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismil Kamil, Amir Zarif Ahkam, Lakobi Amir. Wulitu fi Bandung, Masyaallah. Tarikh Rabi min Oktober sanata alfaini wa isnani miladiyah. Summa takharrajtu min ma'had tahfiz Quran Darus Sofa wa
motivasi motivasi anak Ustaz libasi ridho Allah. Libasi ridallah. Masya Allah. Kunta fi ma'hadi tahfidz Naam Ustaz. fi Bandung? Di Bogor Ustaz. Ah, fi Bogor. Ayo ismul ma'had? Darus Sofa. Darus Safa. Hunaka tudarris al-lugha al-arabiyya kadzalik? Naam Ustaz. Indi mudaris min Guntur Ustaz. Masya Allah. Kam sana mah? Kam sana? Tudarris hunaka? Daras tu sab'a sanawat. Sabah sanawat? Masya Allah. Idan لغتك جيدة. Insyaallah. لماذا لا تدخل مباشرا في PM؟ ما أعرف. ها؟ لا أدري لماذا أدخل في PB. Oh هكذا. لأنك خلاص يعني ربما أو ممكن تراجع الدرس اللغة العربية. نعم لا بأس. لا بأس. طيب. إن شاء الله. بارك الله فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, yang sudah bisa bercakap, sudah punya kemampuan bahasa Arab sebenarnya sudah bisa masuk PM. Ya, ini yang PB ini yang betul-betul masih dasar sekali dengan ya, makanya kan pelajaran ya mungkin seperti tatbik lughah pakai Arabia baina yadaik, kemudian ya pelajaran dasar yang lainnya ya. Semoga Amir ya bisa tetap bertahan meskipun murojaah ya, istifadah kembali pelajaran bahasa Arab. Baik. Kemudian siapa lagi nih? Azman. Azman, fadal. Andi Muhammad Fadil. Ya Ustaz. Nah, fadal. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil. Saya asal Makassar. Saya lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2003. Dan asal sekolah saya pesantren Tahfidzul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goh. Oh, Masya Allah, Syatibi. Syatibi ta'rif mudarris ismuhu Abdul Munzir. Nah Ustaz, huwa mudarris. Ayo. Hada sadiqi kana fi nafsu ad-duf'ah ma'i fi al-Madinah al-Munawwarah. Oh, Masya Allah. Di sangkatannya Ustadz ini waktu di Madinah S1. Cuma beliau ambil jurusan hadis, Ustadz ambil jurusan syariah. Iya. Kemudian summa kemudian motivasinya. Motivasi saya ingin mempelajari ilmu syar'i dan bahasa Arab dan mengajarkannya kepada yang lain apa yang kita pelajari. Oke, Masya Allah. Baik. Ya, tadi lupa Ustaz apa namanya menyebutkan ya riwayat pendidikan Ustaz. Ya, SD Ustadz di Impres Dayak, ya mungkin ada yang tahu Dayak. Kemudian SMP SMA di Pondok Pesantren Darul Aman, Gombara Makassar. Kemudian melanjutkan kuliah di Madinah, alhamdulillah selesai S1 jurusan syariah, ya selesai tahun 2017. Alhamdulillah sampai sekarang ya mengajar di Pondok Pesantren Darul Aman kembali ya. Kemudian juga mengajar di Istibah. Oke, itu riwayat pendidikan. Oke, kemudian siapa lagi yang belum ini? Yang belum disebut namanya, silakan. Satu-satu. Ustaz. Ibrahim.
Fadal. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naam. Kenalkan, nama kami Ibrahim Hamri. Tempat tanggal lahir Rekang 12 Februari 2003. Asal kami dari Kabupaten Rekang. Rekang. Asal sekolah kami dari Pondok Pesantren Umar bin Abdul Aziz, Baraka Rekang. Umar Ma'had Aziz. Naam, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kam sana, hunaka? Ustaz, Berapa tahun di sana ma'hadnya? 2 tahun, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sudah belajar bahasa Arab juga sedikit? Iya, Ustaz. Baik. Kemudian motivasinya? Dan motivasi kami ingin memperdalam ilmu bahasa Arab dan ingin memperdalam ilmu Islam. Baik. Barakallahu fiik. Muhammad Zaki, fadhal. Ini Muhammad Zaki kharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Munadi, asal Kota Makassar, tanggal lahir 17 Januari 2004. Asal sekolah SMK Telkom Makassar. SMA? SMK Telkom Makassar. Oh, SMK Telkom. Ya. Nah, Ustaz. Makassar ya? Nah, Ustaz. Berarti anu ya, negeri hukumiyah. Ya, Ustaz. Sudah pernah belajar bahasa Arab? Sedikit, Ustaz. Sedikit. Di mana? Belajar otodidak saja, Ustaz, dari YouTube. Ya. Baik. Kemudian motivasinya apa? Ingin belajar agama lagi lebih dalam. Masya Allah. Semoga ini ya, Zaki bisa bertahan ya. Karena rata-rata yang umum ini kalau lambat menyelesaikan biasanya tidak kuat bertahan. Iya. Ini kalau dari apa namanya? Ini kan masih dasar ini masih muda ya. Nanti kalau naik ke tingkat berikutnya itu sudah mulai agak sulit. Ya, semoga bisa bertahan. Nah, kemudian Aderian, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, perkenalkan, nama saya Aderian Al-Jifri. Tempat dan tanggal lahir di Lembang Bukne, Goa. Senin 9 September 2002. Kemudian tempat tinggal Lembang Bukne, Goa. Tapi sekarang ada di Makassar, Ustaz. Di mana itu di Makassar? Di Petarani, Ustaz. Oh, Petarani. Baik. Iya. Karena di kampung jaringan kurang bagus. Oh iya, bagus. Iya, ada keinginan kuat untuk belajar ya. Karena Goa biasanya nggak terlalu bagus. Yes, kemudian apalagi daerah kaki gunung di sana, Ustaz. Oh, Masya Allah, iya, betul. Daerah perkampungan ya. Yes. Kemudian motivasi tentunya ingin belajar agama, dan saya melihat kelebihan dari Stiba. Saya banyak melihat kelebihan Stiba dari universitas atau sekolah-sekolah tinggi dari yang lainnya. Saya melihat alumninya berkualitas. Kemudian bahasa Arab di Stiba itu sangat ditekankan. Jadi itu memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan di Stiba. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, rata-rata dosen kita lulusan luar negeri, Madinah, Qasim. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari para asatidzah, para dosen, insya Allah. Baik, kemudian
Al-Fandi. Al-Fandi خلاص lama. Baik, fadal. Ustaz, Naam. kenalkan nama saya Muhammad Alfandi Saputra, Waalaikumsalam. asal Luwuk Kabupaten Banggai. Banggai. Iya. Apa asal sekolah? SMK Negeri 1 Luwuk. Dari mana sekolahnya? Oh, SMK Negeri 1 Luwuk. SMK Iya. negeri ya berarti ya? Iya. Ada dasar bahasa Arab? Ada Ustaz, sedikit. Sebenarnya pas Sedikit. pas lulus SMK, saya sempat ambil program menghafal 1 tahun di Makassar, di Raputini, di mana? Program AMT, pas program AMT, Oh, IMCF. AMT. 1 tahun. Iya, Ustaz. Oh iya, berarti sudah ada dasar bahasa Arab. Alfandi ini jualan ini ya? Jualan handphone ya? Di toko elektronik, Ustaz. Oh, toko elektronik. Jangan belajar sambil menjual ya? Enggak, Ustaz. Oh, enggak ya? Cuman di sini saja. Ya, supaya fokus. Nanti sementara belajar ada pembeli kan, ya otomatis tinggalkan tempat Ada lagi. adikku Ustaz, yang apa yang jaga. Oh iya, baik. Oke, sudah. Siapa lagi nih yang belum? Muhammad Zaki. Fadal, Muhammad Zaki. Sudah tadi. Sudah tadi. Sudah tadi saya. Oh iya. Siapa tadi nih yang angkat tangan ini? Ayun, Fadal, Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Laude Ayun Anan. Saya lahir di Palatiga 12 Juli 2003. Asal sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau. Asal daerah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Motivasi ingin mempelajari ilmu Islam dan bahasa Arab. Masya Allah. SMA negeri ini Bau-Bau tidak ada pelajaran bahasa Arabnya. Tidak ada, Ustaz. Berarti baru pertama belajar bahasa Arab ini. Iya. Oh iya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan ya. Insya Allah. Jadi kalau Destiba itu semuanya kata pengantarnya bahasa Arab. Jadi semua penjelasannya dosen itu menggunakan bahasa Arab. Tapi melihat PB yang masih dasar, nanti Ustadz sambil menerjemahkan ya apa yang Ustadz sampaikan. Baik. Kemudian Muslimin, fadal. Muslimin. Perkenalkan, nama saya Muslim. Tanggal lahir Wang Lewo 19 Agustus 2013. Asal dari Bone. Bone? Nah. Oh iya. Kemudian Tiba Muslim bahasa Arab supaya pemahaman yang benar kepada orang lain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Asal asal sekolahnya apa tadi? Madrasah Aliyah As'adiyah Ulum. Madrasah Aliyah As'adiyah. As'adiyah ya. Berarti sudah ada juga dasar bahasa Arab ya. Baik. Rama, Fadhil Rama. Bismillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Al-Khairi. Tempat tanggal lahir Makassar 9 Desember tahun 2000. Motivasi saya untuk masuk di Stiba adalah untuk belajar bahasa Arab dan memperdalam ilmu agama. Asal sekolah SMA Negeri 22 Makassar. Oh, negeri juga ini ya? Iya, Ustaz. Sudah pernah belajar bahasa Arab? Belum, Ustaz.
Belum. Iya, di sekolah nggak ada. Ya? Di sekolah nggak ada pelajaran bahasa Arab. Ada pelajaran bahasa Arab? Nggak ada. Oh, tidak ada. Berarti baru pertama kali juga. Iya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Rahmat. Kemudian yang sudah diturunkan tangannya ya. Yang betul, yang belum. Abdul Rashid. Fadal, Abdul Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Abdul Rashid. Tempat tanggal lahir Suraga tanggal 10 bulan Oktober 1998. Asal mana? Asal Lombok. Lombok ya. Nama sekolah Madrasah Aliyah Jamaluddin Lombok Timur. Dari mana? Asal sekolahnya? Madrasah Aliyah Jamaluddin Lombok Timur. Oh, MA ya. Berarti ada pelajaran bahasa Arabnya juga ya? Sedikit. Untuk motivasi ingin belajar mendalangi ilmu syar'i dan bahasa Arab agar kita bisa mengamalkan di daerah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Ugal Putra, fadhal. Naam, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Taufik Aprianto. Ana min Sulawesi Wusta. Fi Poso. Takhrajtu fi madrasatil hukumiyah aw musamma SMA Negeri 1 Poso. Madrasah main? Wa sababu SMA Negeri 1 Poso. SMA negeri? Naam. Naam. Lakin lugatuka al-an aina darasta qabl? Naam. Aina darasta min qabl? في أنا معيد سر. نعم معيد. معيد. نعم. طيب لا تكن معيد مرة ثانية. نعم سر. طيب توفيق اسمك؟ نعم سر. طيب طيب خلاص. Rinal, fadhal Rinal. Fadhal Rinal. Saya Rinal Kurniawan, asal dari Sumatera Barat. Mas sami'tu sautuka. Nggak ada suara, Ustaz? Oh? Sautuka saghir. Mungkin jauh deh. Naam. Ya. Nama saya Rinal Kurniawan, asal dari Sumatera Barat. Masya Allah, Sumbar. Yeah. Naam. Tempat apa? Tanggal lahir lahir di tahun 90. 90. Masya Allah. Kemudian asal sekolah? Yang SMA-nya atau yang sebelum-sebelumnya? Sekolah Iya. terakhir atau sekolah SMA-nya atau gimana? Soalnya sudah. Iya. Atau pernah kuliah juga? Di mana sebelumnya kuliah? Terakhir kami sempat kuliah di Sarjana di Udayana, Bali. Oh, sudah selesai S1-nya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Masih kecil suaranya, Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan bistibah. Baik, خلاص. وبعد ذلك أزمن فضل.
Azman, سمعت صوتي؟ أنت ما زلت في السفينة صح؟ يعني الشبكة ليس جيدة ربما، mungkin jaringannya tidak bagus. ثم أحمد رمضاني تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Tempat tanggal lahir Pala 05 November 2003. Asal sekolah Madrasah Alia Lambai. Di mana? Madrasah Alia Lambai. Oh. Tapi Lambai di mana itu? Di Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara. Sulteng. Ya. Ya. Tapi kelas 3 baru masuk, Ustaz. Di Madrasah Alia. Oh, tapi adalah sedikit bahasa Arab ya. Ya. Oke. Alasan masuk istiba itu untuk memperbaiki diri dan membanggakan orang tua. Masya Allah. Berarti keinginan orang tua jadi ustadz ini, insya Allah. Fadal, Mutawakkil, Ahmad Mutawakkil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Mutawakkil, bisa dipanggil Mutawakkil. Tempat tanggal lahir Malamala 10 Maret 2002. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Motivasi tiba itu untuk memperdalam ilmu agama Islam yang syar'i, belajar bahasa Arab, menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, dan mungkin dalam hafalan Al-Quran insyaallah. Masya Allah, barakallah. Baik, syukran. Wa ba'da dzalik man Abu Abdullah. Perkenalkan, nama saya Abu Abdillah, saya berasal dari Sidrap. Minain anta? Sidrap, Ustaz. Sidrap. Tempat tanggal lahir Mario 3 Agustus 2003. Mario di mana Mario? Di Sidrap, Ustaz. Di dekat perbatasannya Sidrap sama Rekang. Baik. Kemudian saya alumni Pondok Pesantren At-Tauhid Pangkajene. Oh, Tauhid. Pangkajene. 6. Motivasi masuk Stiba untuk memperdalam agama Islam dan mengamalkannya. Baik. Syukran. Siapa lagi nih? Ahmad Ramadhani. Udah tadi. Siapa lagi yang belum? Coba angkat tangannya. Irfa yadak. Ahmad Al-Fujrah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idris Al-Fujrah. Biasa dipanggil Ahmad atau Idris. Tempat tanggal lahir saya Kendari 11 September 2003. Ya. Rintisan sekolah saya ES dan MA untuk pesantren Baitul Aqam Polinggona. Dan sekolah mana? Melanjutkan ke Stiba Makassar. Sebelumnya sekolah mana? MA Pondok Pesantren Baitul Aqam Polinggona. Baitul Arqam.
Naam. Di mana ini Baitul Arqam? Mulaka. Oh, Kolaka. Sudah ada berarti dasar bahasa Arabnya ya? Insyaallah Ustaz. Sedikit. Baik. Bapak ada zalik? Saya Naam. Masih saya sekolah di Makassar adalah yang pertama untuk memperbaiki akhlak saya, yang kedua untuk menguasai sedalam-dalamnya ilmu bahasa Arab. Syukran Ustaz. Itu saja. Barakallahu fiik. Baik. Siapa lagi? Man lam yu'arrif nafsahu. Firman khalas. Fadal Firman. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firman, asal dari Nrekang, lahir 28 Juni 2001. Pernah kita di madrasah dan Asal sekolah? Madrasah Alia Negeri 1 Nrekang. Insyaallah. Ada pelajaran bahasa Arabnya ya? Sedikit Ustaz. Sedikit. Kemudian Motivasi masuk istimewa memperlancar ilmu Islam dan bahasa Arab. Oke. Baik. Alfi baki ahad. Ada masih ada yang belum? Baik. Oke, alhamdulillah. Kita sudah perkenalan secara singkat pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini yang perkenalan tadi ini sudah mendengarkan dari awal ya, penjelasan Ustaz terkait dengan pembelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Qiraah. Ya, tinggal insyaallah kita mulai ya pada pertemuan berikutnya pekan depan di hari Jumat. Ingat jam 7.30 sudah harus standby di laptop atau di handphone. Ya. Kemudian pengabsenan 7.40. Kemudian 7.50 kita akan mulai pembelajaran. Baik. Nanti Ustaz akan share ya. Mungkin ada yang belum sempat dengar dari awal. Ya. Semoga nanti bisa di Ustaz share poin-poinnya di grup sebagai bahan perhatian para ikhwan sekalian. Baik, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan pertama ini kita cukupkan. Semua sudah download kitab Al-Qiraah Mustawa Ats-Tsani? Naam Ustaz. Naam Ustaz. Ya. Sudah. Ustaz. Ada yang punya bukunya langsung? Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Iya. Ada sebenarnya di buku-buku yang ini itu disediakan di Stiba ya. Jadi yang ada kesempatan untuk ke Stiba untuk membeli itu ada disediakan. Ya, tentu berbeda jika kita punya langsung bukunya dengan dalam bentuk PDF. Kalau PDF itu biasanya menyulitkan kita untuk mencatat ya apa yang kira-kira yang penting untuk kita catat. Contohnya misalnya ma'ani al-mufradat. Itu kan kita mau catat itu. Kalau untuk di PDF kita sulit untuk mencatat, tapi kalau di buku langsung kita bisa coret-coret buku cetaknya. Jadi maksimalkan. Yang tinggal di luar Makassar bisa cari-cari juga. Ini kitab bukan kitab yang baru,
ya, artinya kitab ini kitab yang banyak digunakan oleh pondok-pondok pesantren. Ya, mungkin sudah ada yang juga mempelajarinya, ya. Jadi misalkan punya bukunya, ya, punya buku aslinya, ya, bukan dalam bentuk PDF. Ya. Baik. Mungkin ini ada lagi yang perlu ditanyakan? Apa Ustaz yang masih kurang bahasa Arabnya Ustaz? Bagaimana cara menerjemahkannya Ustaz? Cara menerjemahkan Ustaz? Ya, makanya setiap pelajaran nanti kita akan ada di antara ikhwah yang membacakan, kemudian di antara ikhwah yang lain juga ada yang menerjemahkan. Jadi yang belum ada dasarnya bahasa Arab, ya tetap ikut dalam pembelajaran kita, ya sambil pelan-pelan menyesuaikan, ya, karena ini kan program PB kan memang untuk persiapan bahasa Arab saja dari dasar, ya, jadi harus maksimal ini, yang belum ada dasarnya harus maksimal kehadirannya, ya, betul-betul maksimal. Meskipun juga yang sudah pintar bahasa Arab, ya tetap maksimal kehadirannya, ya, tapi lebih ditekankan yang belum mumpuni bahasa Arabnya, ya, harus maksimalkan pelajaran. Kenapa? Karena itu di PM, ya, itu di PM sudah masuk ke dalam apa namanya, materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang perbandingan mazhab, ya. Ya, sudah masuk pelajaran fikih, sudah masuk pelajaran nahwu, sudah masuk dan seterusnya. Adapun di PB itu betul-betul hanya persiapan bahasa. Jadi kalau maksimal di PB, insya Allah nanti di PM itu sudah mampu, ya, memahami apa yang disampaikan dosen. Meskipun di PB juga kita Ustaz tetap membiasakan berbahasa Arab, ya. Tapi nanti akan tetap diterjemahkan. Ya, ini ada beberapa Ustaz catat di sini. Ada dari SMA negeri, ya, dari belum ada bahasa Arabnya, masih kurang bahasa Arabnya. Ini harus betul-betul maksimal dalam pelajaran program persiapan bahasa. Baik. Silakan. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini materi kita, pertemuan kita. Di sini belum ada yang menikah, ya. Oh, kayaknya sudah ada tadi. Siapa ini? Rinal, ya. Rinal kayaknya sudah menikah itu. Bila sudah selesai S1-nya di jurusan yang lain. Yang lain belum, ya. Ya. Menyusul. Nah, ya. Jadi yang masih jomblo ini, ya, belajar saja dulu, ya, nanti menikah itu nantilah, ya, ya, ada waktunya, ya, belajar saja dulu, perbaiki, fokus pada pelajaran, ya, tidak perlu banyak pikiran tentang menikah. Insya Allah akan ada nanti waktu untuk menikah. Ya, karena berbeda orang yang sudah menikah dan yang belum menikah ketika belajar seperti ini, ya. Kadang ada gangguan-gangguan. Nah, ini yang, ya, apakah, ya, apalagi yang sudah mungkin punya anak dan seterusnya, ya, disuruh apalah, kasih makan dan seterusnya. Ya, ini kalian masih jomblo, artinya insya Allah bisa maksimal kehadirannya di ruang Zoom ini, ruang Google Meet. Terkait dengan perbedaan Zoom sama Meet, kira-kira lebih suka Zoom atau Google Meet? Zoom, Ustaz. Zoom, Ustaz. Zoom. Zoom, Ustaz. Iya, Ustaz punya. Iya, oke. Google Meet, Ustaz. Oh, ada juga di Google Meet. Alhamdulillah. Sembarang, Ustaz. Yes, sembarang saja, Ustaz. Ya, saya tidak tahu. Dulu itu ada yang beralasan katanya Google Meet, Ustaz, berat sehingga sering keluar katanya begitu. Tidak tahu apakah betul. Nah, Ustaz, begitu, Ustaz. Kuota juga, Ustaz.
Cuma Ustadz punya Zoom, tapi masih Zoom gratisan. Zoom gratisan ini 40 menit mati. Kecuali mungkin di antara Ikhwah ada yang punya Zoom yang premium. Patungan Ustaz, patungan. Nah, bisa juga patungan satu kelas, mungkin dalam satu kelas ini PB1B kumpul berapa setiap pembelajaran bisa di-share. Ini kan bisa digunakan di semua mata pelajaran. Ya, mapel. Mungkin kalau ada dosen yang kayak Ustadz ini tidak punya Zoom yang premium, ya bisa nanti siapa ketua kelasnya men-share linknya. Ya kalau Ustadz secara pribadi tidak ada masalah, mau pakai Zoom atau Meet tidak ada masalah. Tapi Ustadz lebih pilih yang mana yang lebih mudah untuk digunakan. Ya kalau memang Zoom ini bagus, semuanya bagus, kehadiran tidak keluar misalkan atau ringan, ya Ustadz akan ikut di aplikasi Zoom. Kalau memang ini sepakat, nanti bisa beli yang premium. PP1B ini ya. Atau mungkin limit aja, Pak. Kenapa? Di Google Meet saja. Sementara ini mungkin Google Meet, karena ini yang Ustadz punya Google Meet ini sudah premium, sudah unlimited. Yang ini yang Ustadz yang punya. Tapi kalau Zoom Ustadz tidak punya yang premium. Ya, nanti kalau misalkan dalam satu kelas sepakat untuk berkumpul untuk mengumpulkan uang untuk membeli akun Zoom, ya boleh. Ya, kalau misalnya lebih banyak suka Zoom. Ada yang jual Zoom itu sudah banyak sebenarnya di Shopee, sudah bisa beli langsung. Ada yang 35.000 kalau tidak salah 1 bulan, ada juga yang 200.000 1 tahun. Nah, ini cocok mungkin ini yang kita kan antum kan program 1 tahun, tapi kita tidak tahu ya apakah kita online selama 1 tahun, semoga tidak. Ya. Kita bisa beli yang bulanan saja kalau begitu. 35.000 kalau tidak salah di Shopee itu ada yang bulanan. Nanti kalau sudah ada yang beli misalkan, ya boleh di-share insyaallah pertemuan berikutnya. Baik ya, ini saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan pembelajaran kita, khususnya pelajaran qiraah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Boleh keluar.